Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman di rumah, sekeluarga selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Oke guys, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi SEA Games yang sedang berlangsung dari tanggal 9 Desember kemarinnya mulainya pembukaannya dan sampai tanggal 20 Desember ya, berarti tinggal 4 hari lagi selesai ya, dan perolehan medali emas pun udah terlihat ya. Jadi di posisi kedua itu dihuni oleh tim kita ya, kontingen kita yaitu Indonesia, dan di pertamanya itu juara umumnya belum juara umum sih, berapa hari lagi, tapi dipastikan nih kayaknya tuan rumah juara umum Thailand ya kan, di posisi pertama. Oke guys, tanpa banyak bicara lagi, yuk kita saksikan talenta-talenta muda kita yang berlaga di SEA Games tahun 2025 di Thailand. Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh paradoks bagi olahraga Indonesia. Di satu sisi publik tanah air sedang berduka karena cabang olahraga paling populer, sepak bola, mengalami kemunduran prestasi yang signifikan. Kegagalan demi kegagalan membuat atmosfer olahraga nasional terasa mendung. Namun, di tengah pesimisme itu, sebuah fenomena justru muncul di klasemen medali SEA Games Thailand. Indonesia berdiri kokoh di peringkat kedua, jauh meninggalkan Vietnam dan menempel ketat tuan rumah. Pertanyaannya, dari mana datangnya semua emas itu? Jawabannya mengejutkan banyak pihak, bukan hanya dari atlet senior yang sudah punya nama besar, tetapi dari barisan atlet kecil dan muda, anak-anak SMP dan SMA yang bahkan belum cukup umur untuk punya KTP. Dunia olahraga Asia Tenggara dibuat terheran-heran. Ketika negara lain masih mengandalkan atlet veteran, Indonesia justru menurunkan generasi belia yang mulai mendominasi podium. Regenerasi yang dilakukan Indonesia terlihat seperti sesuatu yang tidak masuk akal. Lantas, siapa saja para talenta muda yang membuat SEA Games kali ini menoleh ke Indonesia, dan bagaimana mereka bisa mencuri perhatian begitu besar? So, let's go kita bahas. Kita mulai dulu dari cabur panjat tebing. Apa yang terjadi di SEA Games 2025 Thailand pada cabang ini bisa dibilang sebagai sebuah show of force, unjuk kekuatan yang benar-benar mengerikan dari Indonesia. Sebelum keberangkatan kontingen, Kemenpora dan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) mengambil keputusan berani yang sempat diragukan banyak pihak. Mereka tidak membawa Fedrik Leonardo. Kita semua tahu siapa Fedrik, peraih emas Olimpiade Paris, manusia tercepat di dinding vertikal. Alasan tidak dibawanya pun sederhana namun menohok, levelnya sudah terlalu tinggi. Jika Fedrik turun, kompetisi tidak lagi kompetitif karena pemenangnya sudah pasti. Indonesia ingin memberi jam terbang pada lapis kedua. Negara tetangga mungkin sempat bernapas lega. Mereka mengira tanpa Fedrik peluang mencuri emas terbuka lebar. Namun kenyataannya di lapangan justru berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka. Lapis kedua Indonesia ternyata punya kualitas setara juara dunia. Ya, jadi panjat tebing ini sapu bersih ya guys. Finalisnya semua dari Indonesia. Gokil, padahal ini tim apa ya? Atlet-atlet mudanya ini, bukan seniornya nih, bukan si Frederick ya yang kemarin sempat dapat emas di Olimpiade. Kalau dia kayaknya memang udah nggak ini lagi ya, udah bukan levelnya lagi. Jadi lapis keduanya yang diturunin aja itu sapu bersih, gokil ya. Indonesia menyapu bersih 4 medali emas di nomor lead dan speed, baik putra maupun putri. Tidak ada satupun emas yang tersisa untuk negara lain di nomor-nomor bergengsi itu.
Dan dari semua itu, sorotan utama jatuh pada sosok Ardana Cikal Damarwulan. Usianya baru 15 tahun, tetapi ketenangannya di dinding panjat membuat atlet-atlet senior dari negara lain terlihat amatir. Cikal meraih emas di kelas lead putra. Cikal adalah produk murni pembinaan klub Eiger Bandung, masuk pelatnas lewat jalur mandiri. Keberhasilannya membuktikan bahwa regenerasi panjat tebing Indonesia berjalan otomatis. Di bawah Fedrik, ada ratusan talenta muda yang siap meledak kapan saja. Bagi negara tetangga ini adalah alarm berbahaya. Mereka mulai sadar bahwa dominasi Indonesia di panjat tebing bukan fenomena satu generasi, melainkan dinasti panjang yang mungkin akan sulit diruntuhkan dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Bergeser ke arena akuatik, tempat di mana biasanya lagu kebangsaan Singapura atau Vietnam paling sering berkumandang. Namun tahun ini ada gangguan serius dari lintasan renang Indonesia. Selain hadirnya Jason Donovan yang berhasil meraih emas dan memutus dominasi Xia Huang Sengwen selama 1 dekade terakhir, ada satu nama yang justru mencuri perhatian lebih besar dan usianya jauh lebih muda. Dialah Adelia Cantika Aulia, perenang belia berusia 14 tahun yang menjadi bahan pembicaraan se-Asia Tenggara. Momen krusial terjadi di final nomor 200 meter gaya punggung putri. Nomor ini bukan main-main, membutuhkan stamina, teknik, dan kontrol tubuh yang matang. Lawan-lawan Adelia pun juga bukan sembarangan. Secara logika, fisik, dan pengalaman, Adelia seharusnya hanya menjadi pelengkap. Namun ia tampil tanpa rasa takut. Dengan teknik yang bersih dan ritme yang stabil, Adelia menyentuh dinding finish dengan waktu 2 menit 16,39 detik dan meraih medali perunggu. Memang bukan emas, tetapi konteksnya jauh lebih penting daripada warnanya. Seorang anak 14 tahun mampu menembus 3 besar di level Asia Tenggara pada debut pertamanya. Itu adalah sinyal luar biasa. Prestasi lah ya, umur 14 tahun udah dapat perunggu di level Asia Tenggara mah udah bagus. Gimana nanti ntar kedenya bisa lebih baik lagi ya kan. Ini baru umur 14 tahun ya. Gimana nanti gedenya nanti ya kan, bisa lebih jago lagi. Besar bahwa Indonesia sedang melahirkan bintang baru. Ketua PB Aquatic Indonesia, Anindya Bakri, bahkan menyebut Adelia sebagai aset emas masa depan. Target utama Adelia bukan SEA Games ini, melainkan Asian Games 2026 dan Olimpiade Los Angeles 2028. Ini artinya Indonesia tidak hanya bersaing, tapi kita sedang membangun generasi baru yang siap mengguncang panggung dunia. Jika usia 14 dan 15 tahun sudah dianggap muda, maka apa yang dilakukan Mikaela Shanumchaya benar-benar mendefinisikan ulang arti kata muda dalam olahraga profesional. Usianya baru 11 tahun. Ia adalah atlet termuda di seluruh kontingen Indonesia. Tubuhnya kecil, bahkan papan skateboard yang ia bawa hampir setinggi badannya. Namun Mikaela berhasil menembus babak final SEA Games untuk nomor skateboard putri, prestasi yang bahkan sulit dicapai atlet remaja sekalipun. Di final, ia harus bersaing dengan atlet-atlet yang usianya 2 kali lipat darinya. Tekanan mental di arena skateboard sangat berbeda. Satu kesalahan kecil, jatuh sedikit saja, poin langsung hilang. Ditambah sorotan ribuan penonton dan kamera televisi, beban bagi anak 11 tahun tentu bukan hal sepele. Meski akhirnya gagal naik podium karena kalah poin, keberadaan Mikaela di final adalah pernyataan keras bahwa ia bukan sekadar peserta pelengkap. Ia melakukan trik-trik sulit dengan ketenangan yang jarang dimiliki atlet seusianya. Kegagalan ini hanyalah bagian dari proses belajar. Dalam pernyataannya setelah lomba, ia menegaskan bahwa ia tidak kapok dan ingin tampil lebih baik di kesempatan berikutnya. Sebuah bukti bahwa ia memiliki mentalitas baja yang tak biasa untuk anak seusianya.
Melihat fenomena atlet-atlet muda ini, kita bisa menarik benang merah yang jauh lebih besar tentang posisi Indonesia di peta olahraga Asia Tenggara. Dari perolehan medali sementara, Indonesia kokoh di peringkat kedua klasemen medali dengan 43 emas, 56 perak, dan 53 perunggu. Kita unggul atas Vietnam. Fakta ini kiranya membuat banyak pengamat olahraga ASEAN. Sayangnya ya, ajang sepak bolanya gagal di fase grup, di penyisian grup. Padahal tahun 2023 kemarin itu di Kamboja kita juara ya, dapat medali emas. Tapi kali ini, tahun ini sangat menyedihkan. Sepak bola ajang sepak bolanya malah justru membleh. Oke lah, nggak apa-apa. Itu anggap aja pelajaran buat nanti kedepannya lebih baik. Mulai melirik ke arah Indonesia. Narasi yang beredar di luar sana mungkin mengatakan bahwa olahraga Indonesia sedang turun karena kegagalan timnas sepak bola. Namun data medali justru menunjukkan kebalikannya. Indonesia sedang sangat kuat, terutama di cabang-cabang olahraga Olimpiade yang menjadi tolak ukur prestasi jangka panjang. Tetangga kita mulai kepo dan waspada melihat pola ini. Mereka menyadari bahwa Indonesia tidak lagi bertumpu pada satu atau dua cabang populer. Kita mulai menguasai cabang-cabang yang menyediakan banyak medali, mulai dari panjat tebing hingga renang. Strategi regenerasi yang digencarkan Kemenpora dan federasi berbagai cabur terbukti berhasil. Keputusan berani untuk memotong generasi, mengistirahatkan senior dan memberi jam terbang pada junior terbayar lunas. Indonesia kini mengalami surplus talenta. Panjat tebing adalah contoh paling gamblang bagaimana sebuah sistem yang berjalan baik bisa memproduksi juara dunia secara massal, tidak peduli siapapun atlet yang diturunkan. Inilah yang membuat posisi Indonesia semakin disegani. Kita mungkin sedang tertatih di lapangan hijau, tetapi di arena-arena lain yang menuntut ketangkasan, kecepatan, dan kekuatan mental individu, Indonesia menang telak dan menunjukkan masa depan. Lomba apa sih ini? Jalan cepet kali ya? Bukan lari nggak mungkin kan? Begitu doang ya. Jalan cepet kali ya ini. Coba temen-temen, ini atlet apa nih? Komentarnya ya. Yang sangat cerah. Pada akhirnya, SEA Games 2025 memberi pesan jelas, masa depan olahraga Indonesia tidak suram, justru sedang lahir generasi emas baru. Dari dinding panjat, kolam renang hingga arena skateboard, anak-anak belia ini menunjukkan bahwa Indonesia punya fondasi kuat untuk 10-20 tahun ke depan. Mereka bukan hanya mengisi podium, tetapi mengubah peta kekuatan Asia Tenggara. Jika pembinaan terus dijaga, Indonesia bukan sekedar bangkit, tapi kita siap mendominasi dan menguasai panggung olahraga kawasan. Ya, semoga aja talenta-talenta muda kita, atlet-atlet muda kita bisa berbicara banyak, bukan hanya di SEA Games ya, nanti mungkin di ASEAN Games ataupun Olimpiade ya guys. Jadi semoga aja bisa semua atau seluruh cabang olahraga meraih medali yang baik ya guys, walaupun perunggu, perak, atau bahkan emas ya di ajang-ajang lebih besar lagi seperti ASEAN Games ataupun Olimpiade. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat soal SEA Games buat teman-teman, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.